Film diawali dengan memperlihatkan dua orang sahabat yang bernama Sadie dan Jennifer. Yang mana saat itu Sadie memberitahu Jennifer bahwa besok dia akan pergi ke sebuah villa dan bertunangan dengan pacarnya yang bernama Kevin. Mendengar itu, Jennifer seperti kurang setuju. Dia pun memperingatkan Sadie bahwa sepertinya Kevin kurang cocok dengannya karena sifat mereka bertolak belakang. Terlebih Sadie baru mengenal Kevin belum lama ini. Namun di sini Sadie bersikeras dan tetap pada keputusannya. Bahkan di sini Sadie meminta Jennifer untuk menjadi pengiringnya jika suatu saat nanti mereka menikah. I get married, I want you to be my maid of honor. Keesokan harinya, Sadie dan Kevin pun berangkat menuju villa tersebut. Yang mana villa itu adalah milik keluarga Kevin karena diketahui keluarga Kevin merupakan keluarga kaya. Lalu setibanya di sana, tanpa rasa lelah Sadie pun langsung mengajak Kevin ke danau dan di sana mereka pun bermantap-mantap. Setelah merasa puas mereka pun kembali ke villa. Kevin beristirahat di depan sementara Sadie pergi ke belakang untuk menyimpan pakaian kotor mereka. Namun sesaat kemudian, tanpa sengaja Sadie membaca pesan di ponsel Kevin. Namun entah apa isi pesan tersebut karena saat itu Sadie terlihat shock. Malam harinya, Sadie menghampiri Kevin yang saat itu sedang bersantai. Lalu tiba-tiba Sadie bertanya pada Kevin tentang keseriusan hubungan mereka dan sebesar apa cinta Kevin padanya. Mendengar itu Kevin pun menjawab bahwa dia sangat mencintai Sadie dan tak ada seorang pun yang dapat menggantikannya. Namun di sini Kevin pun merasa heran. Kenapa tiba-tiba Sadie bertanya seperti itu dan berubah menjadi serius? Hingga tak lama kemudian, setelah mendengar perkataan Kevin, Sadie pun kembali mengajak Kevin bermantap-mantap. Namun tanpa diduga, entah apa yang terjadi karena tiba-tiba Sadie memukul Kevin hingga tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian Kevin pun tersadar dan dalam keadaan terikat. Kemudian Sadie menghampirinya dan mengatakan apa yang telah dia temukan dalam ponsel Kevin. Yang bisa kita duga, ternyata Sadie telah membaca chatan Kevin dengan wanita lain. Bahkan dalam chat tersebut Kevin berencana akan segera memutuskan Sadie demi wanita tersebut. Dan yang lebih mengejutkan, ternyata wanita tersebut adalah Jennifer, sahabat Sadie sendiri. Mengetahui itu Kevin pun tak bisa menyangkalnya dan mencoba meminta maaf. Lalu sesaat kemudian ponsel Kevin kembali berdering yang ternyata itu adalah Jennifer yang mengatakan bahwa malam ini dia akan datang ke villa itu. Karena ternyata sebelumnya Sadie telah mengirim pesan kepada Jennifer menggunakan ponsel Kevin dan berpura-pura menjadi Kevin. Another message from Jennifer. Oh my goodness, you two are friends. Mendengar itu Kevin pun memberontak dan berhasil melepaskan ikatan tangannya. Namun saat itu Sadie mencekoki Kevin dengan obat penenang yang biasa dia konsumsi. Karena diketahui, ternyata Sadie pernah mengalami gangguan mental yang mengharuskannya rutin mengkonsumsi obat tersebut. Kevin yang tak berdaya pun kemudian dipindahkan ke kamar dan dibaringkan di atas ranjang dan tentunya kembali diikat. Lalu Sadie menaburkan bunga mawar di sekitarnya untuk menyambut Jennifer agar Jennifer percaya bahwa yang mengundangnya adalah Kevin. Loves me. I really hope I end on he loves me. Lalu tak lama kemudian Jennifer pun datang dengan membawa anjingnya. Di depan villa Jennifer mendapat pesan dari ponsel Kevin. Saat itu dia disuruh mengikuti bunga mawar yang telah ditebar oleh Sadie. Selain itu, dia juga disuruh melepaskan pakaiannya dan merangkak mengikuti bunga tersebut. Jennifer yang tak menyangka itu adalah jebakan pun tentu menurut saja. Hingga sesaat kemudian, akhirnya Jennifer pun tiba di kamar Kevin. Melihat Kevin yang terbaring sembari terikat pun Jennifer masih belum menyadarinya.
Dia berpikir bahwa semua itu sengaja Kevin lakukan untuk menambah gairah mantap-mantap mereka. Namun tiba-tiba, setelah itu, giliran Jennifer yang dibaringkan di atas ranjang, sementara Kevin didudukan menghadap kepada Jennifer. Lalu Sadie menyuruh Kevin untuk melodok apem Jennifer di hadapannya. Dan jika tidak, maka Sadie akan memanggang anjing Jennifer dalam microwave. Melihat itu, dengan terpaksa akhirnya Kevin pun melakukannya. Oh, okay, we'll do it. Beberapa saat kemudian, Kevin dan Jennifer didudukan di luar secara berhadapan, tentunya masih dalam keadaan terikat. Kemudian Sadie pun menyuapi mereka dengan makanan yang telah dia masak. Saat itu, Kevin dan Jennifer hanya bisa pasrah dan mengikuti apa yang Sadie katakan. All units be advised. Lalu Shin beralih ke tempat lain, yang mana saat itu polisi sedang mencari seorang napi yang melarikan diri. We've also got the state police assistant. Kembali pada Jennifer dan Kevin yang kali ini didudukan berdampingan. Lalu Sadie pun datang sembari membawa alat penyetrum dan memasangkan alat tersebut pada mereka. Dan setelah itu, Sadie pun menyiksa mereka dengan menyalakan alat tersebut. Namun di tengah permainan, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang mengetuk pintu villa. Sadie pun beranjak untuk melihatnya dan ternyata itu adalah seorang emak-emak yang datang ke sana karena melihat mobil Kevin. Diketahui, emak-emak tersebut adalah tetangga Kevin saat Kevin dan keluarganya dulu tinggal di sana. Agar kelakuannya tidak terbongkar, saat itu Sadie pun beralasan bahwa Kevin sedang berada di kamar mandi. Kevin pun menggunakan kesempatan itu untuk melepaskan diri. Dan setelah berhasil, dia pun pergi ke kamar untuk mengambil pistol miliknya. Namun tiba-tiba, Looking for this in the drawer, remember? ternyata pistol tersebut sudah berada pada Sadie dan akhirnya Kevin pun kembali disekap. Lalu Sadie pun menghampiri Jennifer yang masih terikat. Saat itu dia melakukan hal yang lebih gila dengan mematahkan jari Jennifer menggunakan alat presan. No, please. Setelah itu, Sadie pun kembali menghampiri Kevin. Agar Kevin tak kembali melarikan diri, saat itu Sadie mematahkan pergelangan kaki Kevin menggunakan sebuah martil. I'm sorry. Di tempat lain, terlihat seorang napi yang sedang dicari polisi. Saat itu terlihat dia sedang berganti pakaian di sebuah toilet, yang mana pakaian tersebut adalah milik seseorang yang telah dia bunuh. Kembali pada Jennifer yang baru saja tersadar. Saat itu Sadie memberitahu Jennifer bahwa saat dia berusia 11 tahun dia pernah membunuh adiknya sendiri. Karena dia merasa cemburu karena anjing kesayangannya tiba-tiba lebih dekat dengan adiknya. Dan hal itu dirasakannya kembali saat ini ketika pacarnya berpaling pada sahabatnya sendiri. Selain itu, Sadie pun mengatakan bahwa Jennifer lebih cantik darinya. Maka dari itu Kevin berpaling padanya. Mendengar itu Jennifer pun mencoba memperbaiki keadaan dengan menyebut bahwa Sadie juga cantik, bahkan lebih cantik darinya. Namun tanpa diduga, tiba-tiba saat itu Sadie mengeluarkan sebuah tang dan mencabut gigi Jennifer. Hal itu dia lakukan dengan maksud agar Jennifer tak terlihat cantik. Lalu Sadie pun kembali pada Kevin yang telah dia pindahkan ke kamar. Di sana Sadie kembali membuat Kevin menderita dengan memasang alat setrum di kedua matanya. Please. Self. You're a fucking animal. Setelah itu, Sadie kembali pada Jennifer dan kali ini dia membawa Jennifer ke tepi danau. Entah apa yang akan dia lakukan di sana. Namun saat Sadie berusaha menyalakan perahu motornya,
Jennifer pun diam-diam berhasil melepaskan ikatannya. Lalu dia pun langsung menghantam Sadie dari belakang. Melihat Sadie ambruk, lantas Jennifer pun langsung melarikan diri. Jennifer pun sampai di jalan dan melihat sebuah mobil. Lalu dia pun memberhentikannya, namun ternyata itu adalah Sadie dan akhirnya Jennifer pun kembali ditangkap. Di sini Jennifer mencoba memainkan perasaan Sadie. Dia mengatakan bahwa dia sengaja melakukan semua ini untuk menjauhkan Kevin dan Sadie, karena sebenarnya dia adalah lesbong dan sangat menyukai Sadie. Mendengar itu perasaan Sadie pun sempat goyah dan percaya pada Jennifer. Namun bodohnya, tiba-tiba Jennifer malah melompat dari mobil. Sontak saja Sadie pun kembali marah dan langsung mencekik Jennifer. Namun karena Jennifer masih hidup, Sadie pun pergi ke mobil untuk mengambil alat untuk menghabisi Jennifer. Namun tiba-tiba dua orang polisi datang menghampiri Sadie dan memperingatkan Sadie untuk tidak berada di luar karena seorang napi telah kabur dan bisa membahayakan. Namun di sini Sadie pun berkata bahwa dia hanya mengganti ban mobilnya. Namun di saat itu pula, di seberang jalan Jennifer bangkit dan mencoba meminta tolong. Namun tiba-tiba dan Jennifer pun meninggoy. Sadie pun berniat kembali ke villa, namun di perjalanan dia melihat seorang pria yang membutuhkan tumpangan dan ternyata pria itu adalah si napi yang kabur. Lalu Sadie pun memberikan dia tumpangan, dan bukan hanya itu, saat di mobil dia pun menggoda si napi tersebut dan akhirnya mereka pun bermantap-mantap di mobil. Namun tanpa diduga, Really? I want to thank you. setelah puas bermantap-mantap si napi pun harus meregang nyawa. Beralih pada Kevin yang saat itu sedang berusaha melepaskan diri. Dan tak lama kemudian Sadie pun kembali dan sontak saja dia pun kaget karena Kevin sudah tak berada di kamar. Lantas dia pun langsung mencari keberadaan Kevin. Lalu tiba-tiba saat itu Kevin berhasil menembakkan panah ke dada Sadie dan dia pun berlari ke danau. Namun sialnya Sadie berhasil mengejarnya. Lalu Kevin menyalakan mesin perahu dan menarik Sadie ke arah baling-baling mesin itu. Namun sialnya, dan akhirnya Kevin pun meninggoy. I forgive you now. Setelah itu Sadie kembali ke villa. Lalu dia menempatkan jasad si napi ke kursi pengemudi dan ternyata Sadie mengambing hitamkan si napi seolah-olah dialah yang telah melakukan semua ini. Dia pun mengatur semuanya agar hal tersebut terlihat seperti perampokan. Bahkan agar terlihat meyakinkan Sadie pun nekat mematahkan jarinya sendiri. Setelah itu dia pun menghubungi 911 dan mengatakan bahwa ada orang asing yang menyusup ke villa dan telah memperkosa temannya juga membunuh pacarnya. Akan tetapi, Sadie pun berkata bahwa dia telah berhasil membunuh si pelaku ketika si pelaku akan mencuri mobilnya. Hingga tak lama kemudian, polisi pun mulai berdatangan dan segera membawa Sadie ke rumah sakit. Di sana polisi pun memuji keberanian Sadie karena berhasil melumpuhkan buronan itu. Lalu setelah itu, film pun selesai.